Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa, terutama untuk mata kuliah manajemen bisnis syariah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini bertemu kembali bersama saya dalam video pembelajaran mata kuliah manajemen bisnis syariah, dan pada video ini adalah video pembelajaran pertemuan kedua kita. Baik, langsung saja dalam materi kedua ini kita akan mempelajari yang pertama tentang urgensi berbisnis dalam Islam, atau bahasa lainnya adalah pentingnya kita berbisnis dalam Islam. Yang pertama penjelasannya adalah berbisnis dalam Islam merupakan sesuatu yang dihalalkan, dibolehkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah 275 yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi artinya Allah memperbolehkan kegiatan berbisnis. Kemudian yang kedua adalah sarana untuk kemajuan suatu bangsa. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, yang artinya apabila Allah menginginkan kemajuan dan kesejahteraan kepada suatu kaum, maka Allah akan memberi mereka karunia kemudahan dalam jual beli dan kehormatan diri. Namun bila Allah menginginkan bagi suatu kaum kemacetan dan kegagalan, maka Allah bagi mereka pintu pengkhianatan. Ini menunjukkan bahwa ya, menurut hadis ini ya, bahwa jual beli ini bisa memberikan kesejahteraan dan kemajuan bagi suatu bangsa. Ya, karena kita tahu bahwa pada prinsipnya negara-negara yang maju seperti Amerika, Cina, Singapura, dan negara-negara Eropa lainnya, itu karena mereka memiliki suatu komoditi atau produk ya, yang digunakan oleh bangsa-bangsa lain, sehingga negara mereka kemudian menjadi negara yang sejahtera. Begitu juga seperti Jepang ya, dan negara-negara industri lainnya. Kemudian yang ketiga adalah menjadi wasilah untuk masuk surga ya. Di sini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah ya, yang artinya pedagang yang jujur amanatnya kelak di hari kiamat bersama-sama para nabi, sidikin, dan para syuhada. Ternyata ada orang-orang yang akan bersama nabi dan para sidikin dan para syuhada, itu ternyata mereka yang berprofesi sebagai seorang pedagang, tetapi harus menjadi pedagang yang jujur ya, pedagang yang nanti di dalam menjualkan suatu produk itu adalah benar-benar ya jujur dan amanah ya kepada produk yang ditawarkannya kepada konsumen. Apa urgensi ya dalam aspek syariahnya? Pertama ya, sesuai dengan Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 208, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah dalam Al-Quran di Al-Baqarah 208, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah atau menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti jejak-jejak syaiton, karena sesungguhnya syaiton adalah musuh besar bagi kalian. Jadi dalam Islam, bisnis itu bagian dari aktivitas seseorang di dalam menjalankan keislamannya itu sendiri. Maka dalam prinsip kafah di sini artinya seseorang kemudian ya menjalankan bisnis itu juga harus mengikuti ya aturan ataupun model, konsep, pola yang sudah diajarkan dalam agama Islam ya. Jadi dalam Islam itu ada
kegiatan berpolitik, kegiatan berekonomi, pertahanan dan keamanan, aspek sosial, muamalah, hubungan sesama masyarakat, dan lain-lain, itu semuanya sudah diatur. Maka dari itu, karena prinsip bahwa dalam Islam itu harus menjalankan Islam secara menyeluruh atau kafah, maka di dalam bisnis pun kita harus juga mengikuti pola ataupun model yang Islam ajarkan. Ini sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Kalau kita lihat konsep dari ajaran agama Islam dikaitkan dengan kegiatan muamalah, atau muamalah itu adalah hubungan hubungan antara manusia dengan manusia, atau bersifat hablum minallah Jadi Islam itu pada prinsipnya mengajarkan manusia di dalam 3 aspek besar Yang pertama ada akidah, yang kedua adalah syariah, dan yang ketiga akhlak. Jadi akidah ini berhubungan dengan suatu pengetahuan tentang ilmu ketuhanan. Akidah ini berhubungan dengan pengetahuan kita terhadap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan konsep keimanan. Jadi sebenarnya ini basic Di dalam ajaran agama Islam, akidah itu adalah basic di dalam mempelajari Islam. Makanya akidah ini kemudian berhubungan dengan keyakinan bahwa Allah yang menjadi zat sebagai yang disembah, dan kita meyakini bahwa Allah yang maha mencipta terhadap semua makhluknya. Sedangkan syariah ini terbagi dalam 2 aspek besar. Ada muamalah, ada ibadah. Kalau ibadah itu nanti yang berhubungan dengan sholat, kemudian puasa, zakat, berangkat haji ke Mekah, dan ibadah-ibadah ritual lainnya yang semuanya itu ada hukum dan aturan yang mempedomaninya, sehingga harus jelas dengan syariahnya. Syariah itu artinya hukum hukum tentang bagaimana beribadah. Misalnya sholat subuh 2 rakaat, itu kan ketentuan yang harus diikuti. Kemudian zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, kemudian ada tumak nina, ada membaca Al-Fatihah dan lain-lain sebagainya. Begitu juga puasa dan seterusnya. Nah, nanti ini akan kita bahas lebih dalam, khusus yang muamalah Nah, Islam juga mengajarkan tentang akhlak, tentang sifat-sifat kepribadian yang harus dimiliki bagi seorang muslim. Misalnya akhlak itu tentang bagaimana kesopanan, kejujuran, ketaatan, kemudian berhubungan dengan tingkah laku, sikap, kepribadian dan lain-lain yang harus diatur sesuai dengan ajaran agama. Adapun materi kita itu lebih pada aspek muamalah. Nah, ini muamalah ini hubungan antar sesama manusia yang kemudian berbagai macam aktivitasnya berkembang menjadi konsep muamalah dalam politik. Nah, politik ini berhubungan dengan bagaimana mengelola suatu negara, menghasilkan regulasi kemudian mendapatkan hak untuk dipilih, memilih memimpin satu masyarakat dari mulai RT, RW, lurah, kades, camat, sampai ke tingkat yang lebih tinggi wali kota, gubernur, sampai ke presiden dan seterusnya. Itu politik. Bagaimana seni mengelola pemerintahan dengan cara mengambil kekuasaan, di mana kekuasaan tersebut kalau di Indonesia harus mendapatkan dukungan dari masyarakat melalui pilkada secara langsung. Kemudian di sini yang kita akan pelajari lebih banyak, yakni aspek ekonomi Aspek ekonomi ini nanti ada tentang konsumsi ini produk-produk di mana kita menghasilkan suatu produk yang bisa dimakan, diminum dan seterusnya. Kemudian simpanan ini berhubungan dengan perbankan Kemudian investasi ini berhubungan dengan bisnis dan kerjasama.
Nanti di sini ada manufaktur ya, perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur ini adalah membuat suatu konstruksi infrastruktur, jembatan ya, kemudian membuat jalan dan lain-lain. Kemudian ada dunia perdagangan. Ini adalah menjual produk-produk ya berupa barang dan jasa. Kemudian juga murni di jasa. Jasa ini banyak sekali ya, seperti hotel, rumah sakit, jasa transportasi, kemudian jasa-jasa lain ya yang bersifat ya mungkin retail ya, misalnya bengkel, salon, kemudian juga mungkin juga tukang pangkas, mungkin juga jasa ya kegiatan pelatihan dan lain-lain. Ini semuanya diatur dalam ajaran agama Islam yang induknya itu pada aspek muamalah ya. Di bawah muamalah itu ada syariah. Jadi semuanya kegiatan-kegiatan politik, ekonomi, sosial ya, itu diatur di dalam ajaran agama Islam. Kemudian kaidah berbisnis dalam secara Islami. Ini dasarnya di Al-Qur'an ya, di surat An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Jadi panduan di dalam bisnis itu salah satunya di dalam surat An-Nisa ya. Allah memberikan satu peringatan kepada orang-orang beriman. Kita nggak boleh ya mengambil harta orang lain secara dengan cara yang batil atau secara yang haram, secara memaksa, tetapi harus dengan perniagaan ya. Yang itu pun berlaku ketika suka sama suka, tidak ada keterpaksaan ya. Jadi ini konsep dasarnya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, misalnya ingin memiliki kendaraan, katakanlah sepeda motor, kita nggak bisa mencuri, tapi kita harus melakukan suatu perniagaan. Makanya ada satu aktivitas perniagaan ataupun perdagangan. Kalau dulu di masa-masa awal barter gitu ya, barang ditukar dengan barang. Sekarang sekarang ini dengan sistem ya, menggunakan uang ya sebagai alat tukarnya. Kemudian lanjut ya. Jadi kita harus memahami tentang pentingnya harta yang halal dalam konsep bisnis syariah. Ini sesuai dengan ya beberapa juga hadis Nabi. Yang pertama dari Muslim ya. Nomor 1015, Allah hanya menerima yang thayyib, yang baik-baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi berkata ya, atau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian yang kedua, Allah hanya mengabulkan doa orang yang hanya mengkonsumsi yang halal ya. Maka barang siapa yang menjaga diri perkara-perkara yang subhat tersebut, berarti dia telah menjaga din dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara yang subhat, berarti dia telah terjerumus kepada yang haram. Jadi Allah hanya menginginkan agar kita melakukan perbuatan-perbuatan yang halal ya, menjauhi perkara-perkara yang subhat ya. Kemudian yang ketiga, Allah akan mengganti harta haram yang kita tinggalkan dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau kita mau meninggalkan harta haram, yakinlah Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya tidaklah kalian meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan menggantikan bagimu sesuatu yang lebih baik dari apa yang kamu tinggalkan itu. Oke, ini merupakan gambaran secara ringkas ya, pengetahuan terkait fikih muamalah dalam bisnis. Jadi intinya ada satu akad, yang akad tersebut sah atau tidak sah. Kemudian ada transaksi yang dilarang, apakah haram zatnya ataukah haram proses perolehan keuntungannya. Materi ini akan kita bahas pada pertemuan ketiga. Jadi materi kita sampai di sini dulu. Nanti cek apa tugas yang harus Anda kerjakan di smart learning Anda ya, terkait dengan materi pada hari ini. Oke, demikian. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan bisa terus mengikuti proses pembelajaran kita dengan baik, walaupun dalam situasi masih COVID-19. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.